Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati ayah selaku guru kita, yang sama-sama kami hormati mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha yang semangatnya luar biasa, hujan pun diterjang buat menuntut ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah barokah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa datang ke Majelis Taklim Hidayatus Sibyan untuk kajian fikih. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan hingga yaumil kiamah nanti, dan semoga kita selalu diakui sebagai umat beliau hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang cara membayar kifarat ya. Ya, yang kodok dan bayar denda. Untuk sekarang yaitu kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di pertemuan sebelumnya udah ada beberapa pertanyaan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ini untuk lebih khususnya kita bahas di pertemuan kali ini. Silahkan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini malam Jumat, jadi biasanya kita tahlilan, dan perlu diketahui bahwa kita belajar ini itu melebihi tahlilan. Itu melebihi tahlilan. Jadi tidak ada amalan yang bisa ngalahin kita lagi belajar, itu nggak ada. Nah, ibaratnya begini, orang wiridan, orang sholat, orang segala macam tuh, yang ibadah-ibadah itu yang lain selain menuntut ilmu ya, itu seperti orang kerja, bertuang kan, dapat pahala nih. Tapi orang ngaji itu seperti orang mendirikan perusahaan. Oh, keren mana? Seperti orang bikin perusahaan. Kenapa? Karena begitu sampean-sampean pinter, orang nanya, jelasin. Yang dijelasin ntar ditanya jelasin. Loh, itu kayak MLM. MLM. Oh iya. Mbak Juju ngajarin 2, yang 2 tadi ngajarin 4. Terus itu. Nah, itu. Maka tetap kita niati hari ini karena malam Jumat kita baca Fatihah untuk para leluhur kita ya. Jadi biar nggak kalah sama yang tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajmain. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa tabi'in tabi'in wa min 'amilin jamil malaikatil muqarrabin. Sun Sayyid Abdul Qadir Ajalani wa aimatil arba'ati radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha khususan abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummatina ammatina khalatina azdadina azdadi azdadina jaddatina wa jaddati jaddatina masyayikhina masyayikhi masyayikhina wa mu'allimina man ahsana ilaina wa khususan ila, silahkan disebutin ahli kuburnya masing-masing. Wa usulihim wa furihim wa man tasiba ilaihim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, terakhir sebelum kita mulai tetap kita baca Fatihah untuk yang pengarang kitab-kitab yang kita baca ini ya.
ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Ila mu'allifu hadhil kutub wa usulihim wa furihim wa antasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yabtulus saumu biriddatin. Nah, sebenarnya udah disinggung banyak, tapi untuk fasal ini atau bab ini spesial yang membatalkan puasa secara khusus ya. Yabtulus saumu biriddatin. Yang pertama kali yang bisa menggugurkan sholat, jadi menggugurkan puasa sholat. Jadi begitu enak-enak puasa, tiba-tiba ada hal-hal ini nanti batal. Yang pertama adalah murtad. Nggak tahu kena angin apa, tiba-tiba udah siang jam 12 lagi aus-ausnya, tahu-tahu udah kumat apalah. Wis gak Islam-Islaman wis. Lokot. Dah, seketika itu puasa hari itu batal. Berarti nanti kalau balik lagi itu dihitung. Ada yang hari itu yang sudah puasa itu dihitung karena batal, walaupun dia nggak makan sampai maghrib misalnya. Jadi batal. Itu yang pertama. Wahaidin. Haid jelas itu ya, udah umum ini. Begitu kurang 5 menit keluar, ya udah bubar. Batal. Jadi begitu kurang 5 menit haid batal. Wa nifasin wa wiladatin. Biasanya nifas sama melahirkan itu kan satu paket biasanya. Jadi nifas ya batal, melahirkan juga batal. Wa jununin walau lahdotan. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah gila, walaupun cuma sebentar. Nah, ini yang tahu kalau dia gila apa bukan siapa ini? Dokter ya, dokter. Kalau tahu-tahu berubah, gila pokoknya. Walau lahdotan, walaupun gilanya cuma sebentar, 1 jam atau setengah jam misalnya. Karena kata dokter itu gila dia, itu gila, ya udah batal berarti. Hari itu puasanya gugur. Wabi ighma'in, dan sebab ayan, epilepsi ya, epilepsi. Puasa karin dan mabuk. Ta'adhiya bihi in ama jami'an nahari. Khusus untuk ayan dan mabuk itu ada kategori kalau dia sembrono. Jadi misalnya udah tahu makanan itu expire misalnya, tetap dimakan. Mie misalnya, malam sahur bikin mie, udah tahu dia wah expire nih, tetap dimasak. Tahu-tahu mabok, expire misalnya kan, mabok, keracunan, udah puasanya batal. Nah karena sembrono, kalau itu sampai sampai menghabiskan hari itu, jadi misalnya jam 12 kelenger nih mabok sampai habis maghrib, udah batal puasanya. Tapi kalau beberapa menit atau berapa sadar, selamat puasa itu hari itu. Ayan juga begitu. Jadi untuk ayan sama mabuk itu kalau dia sembrono batal. Tapi kalau enggak sembrono tidak batal. Misalnya yang enggak sembrono itu misalnya dapat makanan catering misalnya atau apalah gitu, enggak tahu kalau ini bakal jadi begini, atau enggak tahu kalau makanan itu sudah kedaluarsa misalnya dimakan, pagi-pagi muntah-muntah mabuk lenger. Nah, kalau cuma sebentar tidak batal. Mabuk itu sampai nggak sadarkan diri ya. Kalau cuman terus teriak-teriak itu belum mabuk, itu masih sadar penuh itu. Iya. Ini masih sadar penuh. Kalau yang mabuk itu yang bener ya plek udah. Gitu. Kalau dia sampai menghabiskan 1 hari penuh batal, tapi kalau enggak. Tapi tadi ya kalau enggak sembrono enggak batal, asal enggak sampai harinya habis. Itu dulu.
Artinya begini, falhasilu anaridata wal jununa wal haido itu saya ngutip dari yang lain itu ya biar lebih jelas. Falhasilu anaridata wal jununa wal haido wa nifasa wal wiladata mata toro awahidun minha fi asna'il yaumi walau lahdotan yamna usihata. Maksudnya begini, begitu dari awal tadi murtad, haid, nifas, melahirkan, gila dan seterusnya tadi, di tengah-tengah puasa kok nongol itu puasanya tal, kecuali yang terakhir tadi ayan sama mabuk. Nah, kalau dia sembrono batal, kalau nggak sembrono tidak batal. Inta dia tadi. Terus di samping tidak sembrono, nggak sampai seharian penuh. Kalau cuman beberapa jam, selamat puasanya. Kemudian apa kata lagi? Wa anan nauma, ini waktu itu sudah ada yang nanya tapi tetap dibaca lagi. Wa anan nauma la yaduru fala yamna'u sihata walau istaqraqal yauma. Sedangkan kalau tidur itu tidak apa-apa walaupun seharian penuh. Misalnya tadi nonton bola malam, selesai jam 3:30, makan sahur terus tidur, belum tidur kan? Terus tidur sampai isya misalnya, sampai isya baru bangun. Betul. Sampai isya puasanya tetap sah, jadi nggak masalah kalau tidur. Kalau mendusin Mendusin ya, oh tidur aja nggak, tidur aja sah, apalagi mendusin. Kalau mendusin nanti berhubungan sama sholat, ya tidak berhubungan sama puasa. Iya, jadi kalau mendusin nanti dia dituntut sholatnya. Jadi kalau puasa tidak masalah. Walau istaghraqal yauma wa anal ighma awasakrona in istaghraqal yauma mana asihata. Sedangkan yang dua tadi terakhir ayan sama mabuk, kalau sampai seharian penuh puasanya batal, kalau enggak tidak batal. Kemudian wa'lam anal mughma alaihi idza afaqa qadul yauma mutlaqon. Tapi yang tadi kalau yang awal-awal kan semuanya maksudnya haid, nifas apa segala macam begitu batal nanti kan ganti. Tapi untuk ayan kalau dia idza afaqa qadul yauma mutlaqon. Kalau dia sudah sembuh lewat nanti kodok. Kalau dia tidak sembrono tadi, sawaon tawadia bigmahi amla. Enggak. Jadi kalau untuk ayan nanti tetap kodok juga seperti nifas, seperti haid dan lain-lain. Itu kalau dia sembrono tadi ya, kalau sembrono. Wa illa fala. Tapi kalau dia tidak sembrono, jadi mabuk sama yang dua tadi, yang dua akhir itu, kalau dia ayan sama mabuk itu tidak disengaja, tidak ada unsur apa sembrono itu apa bahasa Indonesianya? Teledor, bukan karena teledor, maka enggak kodok. Jadi hari ini ayan, memang ayan dia enggak kenapa atau kenapa tuh mabuk, tapi bukan karena makan apa yang dia sengaja, enggak. Nah, itu nanti nggak kodok ya. Udah fala yajibu alaihi qadha. Akan tetapi bikhilafi sholati fala yajibu alaihi qadha. Kalau sholat enggak ya, sholat orang haid juga kan enggak, sholat enggak. Tapi kalau dia sembrono tadi karena ada unsur sembrononya tadi, sholatnya kodok, puasanya kodok. Oh, dua-duanya kodok. Wa ila fala idza kana mutadiyan bi mahi. Jadi kalau dia sembrono. Kemudian kita lanjutkan yang punya ibu itu pasal berikutnya. Faslun al-iftaru fi Ramadhana arba'atu anwa'in. Ini halaman berapa itu, Bun? 22. 22 yang bawah ya. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Al-iftaru fi Ramadhana arba'atu anwa'in. Iftar itu kebalikan dari puasa. Puasa itu nggak makan minum, kalau iftar itu berarti makan minum, berarti nggak puasa, itu kebalikannya.
Jadi istilahnya iftar di sini. Jadi kalau puasa itu ya puasa, kalau kebalikan puasa iftar. Enggak puasa itu namanya iftar. Ya, jadi orang head kan puasa, itu namanya iftar. Nah, kalau bahasa Jawanya moka. Moka. Kalau di sini apa tahu? Apa? Bahasanya apa? Orang Betawi apa bilangnya? Madel Moka. bahasanya apa? Orang head Yang orang nggak Betawi puasa siapa? kan bahasa Arabnya iftar. Kalau orang Oh. Betawi apa bilangnya? Misalnya gini nih. Nah, ya udah itu Nggak ada kan istilah. anak-anak suka itu tuh. Jadi kadang-kadang pagi puasa, terus sekolah, kenapa terus dibatalin? Itu apa namanya? Budi, anak-anak mah bilangnya Budi, bukan diem-diem. Oh, bukan ini. Kalau ini mah kan bukan. Moka ya. Tidak bisa disebut. Iya. Ya, jadi Istilah nggak ya. puasa Ramadan itu ada 4 jenis. Tuh. Yang pertama, wajibun kama fil haidi wan nufasai. Yang pertama wajib. Wajib itu artinya apa? Dia nggak boleh puasa. Berarti dia wajib iftar. Jadi, Wajib makan minum. nah wajib nggak puasa. Puasa. Ah, jadi orang lain puasa tapi dia nggak boleh puasa. Wajib nggak boleh puasa. Orang head. Nah ini contoh itu wajib. Misalnya orang head, orang nifas tadi wajib dia. Jadi wajib nggak puasa. Ya wajib nggak puasa. Wajaizun ada yang cuma boleh. Jadi orang-orang puasa dia boleh nggak puasa. Apa itu? Kama fil musafiri wal maridi. Misalnya orang dalam bepergian atau orang sakit. Jadi dia boleh nggak puasa. Tapi itu tadi ya yang kemarin. Kalau orang bepergian berangkatnya harus sebelum imsak. Kalau setelah subuh baru berangkat nggak boleh ngambil dispensasi, nggak boleh. Nah, kecuali sakit ya. Orang sakit mau diapain? Kemudian wala itu nggak ada hukumnya, sunnah enggak, wajib enggak, itu apa misalnya sama film majnuni. Ini orang gila itu kan nggak puasa, itu nggak ada hukumnya, itu wajib apa ya enggak jelas. Wala namanya, wala itu enggak itu apa? Nothing apa itu? Apa kalau nothing itu apa? Enggak ada apa-apa, enggak ada ininya. Enggak ada ininya. Enggak ada hukumannya. Wajib ya enggak, sunnah enggak, boleh ya enggak, orang gila. Tuh, bahasanya wala. Kalau bahasa dia nothing. No. Nanti kalau di masak bola wala itu bilang. Iya, mereka kalau bahasa wala dia. Lah, ibunya istilah itu. Iya, boleh itu. Enggak puasa head enggak, bepergian enggak, sakit enggak puasa, berarti wala dia. Iya gitu ya. Ada istilah baru. Dan orang nggak bakalan kesinggung karena nggak tahu. Karena nggak tahu itu bahasa. Iya. Yang ngerti. Mang masih sekolahnya kan? Iya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, muharramun. Haram. Berarti harus puasa. Di haram dia iftar. Berarti dia harus puasa. Apa misalnya? Kaman akhoro koduha. Kaman akhoro kodo aromadona ma'atamakunihi hatadokol waktu anhu. Nah, yang keempat adalah haram. Haram itu dia harus puasa. Seperti misalnya orang yang dia punya utang puasa 2 hari. 2 hari. Berarti dia harus bayar kan? Punya utang 2 hari. Sudah tanggal 29 Sa'ban belum bayar. Berarti 2 hari itu kan? Itu harus puasa dia. Harus dibayar itu. Puasanya harus dibayar hari itu. Hari yang sisanya itu loh. Sebelum masuk Ramadan kurang 2 hari. Kalau dia punya utang 2 hari misalnya, atau dia punya utang seminggu, sampai puasa kurang seminggu belum bayar, berarti nggak boleh dia seminggu itu harus puasa. Dong. Jadi dia nggak boleh iftar. Jadi saya ulangi. Misalnya head seminggu, setahun nggak bayar, sampai puasa kurang seminggu. Berarti seminggu itu waktu untuk bayar puasa kan? Seminggu itu harus nggak boleh iftar, harus puasa dia, bayar utangnya.
Wajib bayar kodok puasanya Dong. tahun lalu. Ya, sebelum puasa. Sampai udah Ya, puasa seminggu. belum bayar. Seminggu sebelum Ramadan dia tidak boleh iftar. Wajib bayar. Harus bayar puasanya. Kalau belum bayar nanti tetap berkewajiban bayar, ditambah fidyah nanti di bawahnya sedikit lagi, Tapi nanti video juga. Sedikit lagi. Loh, saya kemarin udah yang nggak masuk ya. Oh, nanti diurangi. Kita habisin dulu nanti baru dibuka pertanyaan ya. Oke. Jadi itu tadi seperti orang yang waktunya tidak hanya cukup untuk bayar puasa. Misalnya tadi punya utang seminggu, puasa kurang seminggu, berarti seminggu itu dia harus puasa, tidak boleh iftar. Haram kalau dia iftar. Gitu ya. Udah itu dulu. Kemudian yang berikutnya, wa aqsamul iftari arbaatun. Itu kalau dilihat dari segi hukum wajib apa enggaknya ya. Nah, sekarang dilihat dari sisi lainnya. Wa aqsamul iftari arbaatun aidon ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Yang pertama, yang golongan pertama adalah wajib qada dan bayar fidyah. Yang pertama. Jadi kalau sampai apa? Puasanya itu harus qada sama bayar fidyah yang pertama. Apa itu? Apa itu? Wa huwa isnani. Ada dua. Jadi yang wajib qada dan bayar denda ada dua. Al awwalu al iftaru li khaufin ala ghairihi. Yang pertama adalah orang yang nggak puasa tapi bukan karena dirinya. Maksudnya daruratnya bukan karena dirinya, karena orang lain. Misalnya orang yang lagi menyusui atau lagi orang hamil, kata dokter ibu nggak boleh puasa karena bisa mengganggu janinnya. Jadi walaupun janin itu di dalam perutnya itu dianggap orang lain, individu lain maksudnya, bukan badannya sendiri. Atau lagi menyusui, anaknya cowok, susunya kenceng, kalau dia puasa susunya kurang, kata dokter ibu jangan puasa, nanti kasihan anaknya. Nah itu dia kodok dan bayar denda, bayar fidyah, urus fidyah lah udah. Jadi nggak usah ngomong bahasa ini ya, maksudnya biar dapat istilah baru kita. Nah seperti tadi nggak puasa, wala-wala lo ya, wala-wala. Ya, jadi yang pertama adalah kodok puasa dan bayar fidyah. Seperti tadi orang yang mengambil dispensasi tetapi bukan karena dirinya yang darurat, karena darurat orang lain, individu lain maksudnya. Seperti orang nyusuin tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ifli khaufin ala ghairi. Wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ta'tiya Ramadan akhir. Yang kedua adalah tadi orang yang punya utang puasa sampai datang puasa baru, Ramadan baru belum bayar. Jadi dia tetap wajib qada terus bayar denda karena kelewat waktu. Jadi sampai Ramadan datang lagi tuh masih terus minggu. Udah. Jadi qadanya tetap wajib ditambah bayar fidyah. Jelas ya? Jadi yang wajib kodok sama bayar fidyah ada dua. Yang pertama, orang yang ngambil dispensasi tapi bukan karena dirinya, karena individu lain, walaupun anaknya lain. Yang kedua, orang yang bayar kodok sampai lewat Ramadan yang baru. Oke, udah jelas itu. Kemudian yang berikutnya, wasani al-iftaru ma'a ta'khir, udah tadi ya, hatta ta'khir Ramadan akhir. Saniha ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Yang kedua dari yang 4 tadi kan yang 2 tadi golongan pertama. Yang kedua adalah hanya wajib qada saja, tidak bayar denda. Apa itu? Wa huwa yaksuru. Ini banyak. Apa misalnya kamu ma'alaih, seperti orang yang tadi apa ayanen
karena dia sembrono, atau orang apa tadi, orang haid, orang nifas dan seterusnya, dia hanya wajib qadha, tidak bayar denda. Wa salisuha ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha. Yang ketiga adalah dia hanya wajib bayar denda, puasanya nggak usah diqadhoi. Jadi hari itu nggak puasa, nanti nggak usah puasa lagi, tapi cukup bayar denda. Apa itu? Wahwa syekhun kabirun, adalah orang yang sudah sangat tua renta, yang nggak, ya udah kayak orang tua itu kan kayak anak kecil kan, anak kecil fisiknya udah lemah, jadi kalau suruh nahan lapar sampai seharian nggak kuat ya, nggak bisa, udah itu nggak usah qadha, dia udah bayar denda aja, bayar denda. Ya kalau punya tetangga begitu, udah bayarnya ke saya aja kek, boleh ya, nungguin dia bayar denda. Loh ya, itu serem sih. Kemudian yang berikutnya warabiuha la wala, tadi balik lagi wala tadi, yang keempat dah wala itu yang nggak qadha, nggak fidyah, udah gratisan. Apa itu? Wahwa al majnunu alladzi lam yata'adda bijununihi, adalah orang gila yang tidak ada unsur kesengajaannya. Emang ada orang gila disengaja gitu, kira-kira ada? Oh, kadang-kadang kalau Tidak, pokoknya itu ya. Nah, kemudian ada tambahan sedikit lagi yang di bawah. Fa'in tahal qadarul al udru ilal halaki wa jaban. Ini maksudnya yang sakit tadi ya. Sakit yang bagaimana, yang sampai boleh mengambil dispensasi, adalah sakit yang kata dokter ini bisa merusak. Misalnya kalau di bawah puasa mati, kata dokter, tapi atau nanti sakitnya nggak sembuhnya lama, itu udah jangan puasa kalau kata dokter begitu ya. Tetapi nah kemudian begini, faidah tamaroso, sebentar. Al udru ilal halaki wa dhahabi manfaati udwin harum alaihi saumu. Jadi kalau kata dokter sudah begitu, kita haram untuk puasa. Ini kalau dibawa puasa mati kata dokter. Kalau memaksain puasa nggak boleh, dosa. Nah, dokter sakti juga dokter. Kemudian yang lebih serem lagi begini. Wajib al-fitru. Fa idza istamara iman hatta mata asian. Kata dokter jangan puasa Mbak Sri. Kalau tetap dia puasa melanggar kata dokter terus mati beneran, dia mati dalam keadaan maksiat. Oh, waduh, serem kan? Mati maksiat. Karena hatta mata asian. Jadi mati dalam keadaan orang dilarang kok dilakuin. Nah, dilarang. Jadi yang ampuh lagi selain syariat itu dokter, kata dokter jangan. Kalau enggak nanti sakitnya parah atau bisa menyebabkan kematian. Enggak ngikutin kata dokter. Kalau nggak ngikut tetap, ini Ramadan, takut nanti Ramadan terakhir misalnya saya puasa nanti, wah malah nyungsep dia. Jadi kalau sampai nggak ngikutin kata dokter, mati beneran, mati dalam keadaan maksiat. Tuh orang dibilangin kok. Fa'in kanal maridu khafifan kasodain wajai yudunin wasinin lam yajur al-fitru. Tetapi kalau cuma meriang sedikit, sakit kepala, sakit gigi, ini bilangnya sakit gigi, nggak boleh kalau itu ya. Tapi tetap ayah khofa ziyadata bisaumi. Kecuali walaupun meriang misalnya, kalau sampai nggak makan tambah meriangnya, boleh itu. Jadi misalnya
sakit kepala, itu kan, itu kalau nggak makan, nggak minum obat misalnya, nggak minum obat. Ya, kalau minum obat kan harus nggak puasa kan? Kalau puasa nggak bisa minum obat. Nah, lebih baik jangan puasa. Kalau takut penyakitnya semakin parah. Kalau nggak boleh. Sakit gigi, oh sakit nggak boleh. Sakit gigi, oh sedikit sakit kepala yang ringan nggak boleh. Itu. Kemudian habis cukup sampai situ. Nah, sekarang gantian. Barangkali ada yang masih mengganjal, silahkan disampaikan. Nanti kita cari jawabannya. Silahkan. Apa tadi Mama Adil tadi diulangi aja. Silahkan. Ya. Apa tadi? Apa tadi, Bi? Mama? Keburu ketutup tadi ya? Keburu ketutup tadi ya? Apa bunda? Apa tadi? Apa tadi, Bu? Tadi nanya sama bunda itu. Saya lupa. Oh, bunda aja lupa. Saya juga lupa. Ya, wih, itu berarti keren, saking dengerin serius ya. Saking dengerin serius. Udah ketutup keterangan ini. Lupa. Oke, silakan yang di depan. Orang yang sakit apa itu? Mudah-mudahan ingat lagi. Orang yang sakit. Hah? Orang yang apa tadi? Dia Meninggal. bukan. Oh, saya yang ingat. Saya ingat tadi. Malum jangan. Bagaimana kalau punya utang puasa terus Meninggal. belum sempat bayar, meninggal ya. Kalau dia ngambil nggak puasanya karena ngambil dispensasi dan sah, maksudnya seperti misalnya dia bepergian, perginya sebelum imsak udah berangkat nggak puasa, kan sah itu, kan sah. Nah terus habis itu Idul Fitri, habis sholat Id meninggal, berarti kan belum sempat bayar. Nah itu gratisan dia, nggak usah bayar. Tetapi kalau ngambil dispensasinya tidak sah, misalnya seperti orang bepergian aja, udah tahu perginya setelah subuh, nggak kenapa-kenapa sampai di jalan berdua sama istrinya belok ke hotel, udah kita nggak usah inilah, nanti disuruh dibuat mertua nggak enak, kita mumpung di sini di jalan nggak ada orang misalnya, nggak sah itu. Cara ngambil dispensasinya tidak sah. Walaupun dia ngakalin misalnya, udah biar nggak kena denda, makan dulu, minum dulu, mampir ke restoran, berarti habis ke restoran terus ke hotel, udah batal kan? Tapi itu cara ngambilnya tidak sah. Nah kalau kasusnya seperti itu, maka nanti ahli warisnya yang bayar denda dari hartanya, dari peninggalannya, kalau dia punya peninggalan. Kalau nggak punya, ya siapa yang suruh puasa, nanti anaknya atau siapanya, temennya atau siapa boleh menggantiin, tapi kita nggak wajib buat dia, tapi nggak wajib buat kita. Kalau kita mau berbaik hati misalnya bayarin dendanya ya boleh, tapi aturannya di sini nanti ahli warisnya yang bayarin dendanya pakai harta peninggalan dia. Kalau punya. Kalau nggak punya Ya tadi misalnya mas saya anaknya nggak mau bayarin. Tapi kalau misalnya nggak juga, ya sudah itu jadi tanggungannya. Nah, terserah Tuhan nanti mau diapain di sana dah. Tapi sama halnya kayak kodo sholat ya. Kayak orang sakit nggak bisa sholat, begitu meninggal boleh dikodo anaknya. Nah, ya itu kalau di kampung ya. Kalau di sini belum pernah ketemu. Di kampung, di pesantren itu setiap ada orang meninggal nanti gantian. Jadi kalau di pesantren dulu itu dibagi 5 gitu jemaah maghrib. Biasanya misalnya Mbak Juju kakeknya, bapaknya meninggal. kakeknya, buyut. Misalnya buyutnya meninggal hari itu. Terus dia ngitungin itu sakit 2 minggu, nggak sholat nggak apa. Itu nanti ke pesantren datang sama Mbak Yai. Mbak Yai, ini buyut saya meninggal udah 2 minggu nggak sholat, tolong ya. Nanti sama Mbak Yai dikodoi itu. Yang dalam masjid maghrib, serambi kiri asar, serambi depan, serambi kanan, itu begitu. Boleh ya. Tapi nggak wajib, buat kitanya nggak wajib, itu tanggungan dia, kenapa kita susah. Tapi kalau kita mau berbaik hati boleh. Jadi ngodoi sholat bapak kita, ngodoi puasa
bapak kita, itu boleh. Boleh. Jadi kita yang menjalani. Kita yang jalanin. Dikerjain kalau setiap kita sholat juga boleh. Ah ya boleh, Asal boleh. dua, satu buat Misalnya, kita, satu buat ah, keluarga. boleh. Buat misalnya orang-orang yang kita sayangi, misalnya meninggal, misalnya punya utang, kita tahu ngitung di rumah sakit dirawat kan nggak sholat itu, udah kita hitung aja. Nanti misalnya seminggu berarti nanti kita maghrib 7 kali. Ya biar nggak berat ya. Tadi Sholat setiap dua-dua. sholat Maghrib dua-dua, buat yang kita, satunya satu buat kodok. yang sudah nggak ada. Itu Mama Del ya. Tapi niatnya itu buat orang. Iya, niat nggak perlu diucapkan. Ya Tuhan, ya Allah, saya sholat maghrib ini 2 kali ini, yang satu buat kakek saya, buat duit saya. Iya tahu. Jadi usoli bukan niat, tapi itu lafaz niat. Nah, tetap sunnah. Ya sunnah itu tetap dapat ongkos nanti. Itu. Ada lagi yang lain? Berarti kalau jadi musafir sebelum imsak wajib nggak puasa boleh. Sebelum imsak. Ya kan? Sebelum Berangkat, imsak. berangkatnya Mama Del. Berarti kan Gini, itu masuknya musafir bukan? gini. Yang wajib bukan puasanya, berangkatnya. Oh. Jadi misalnya kita berangkat jam 3 nih, imsak jam 4 nih, gampangnya jam 4 ya. Dalam perjalanan sebelum jam 4 kita masih boleh makan. Tapi nanti imsak harus sudah keluar dari kita. Kalau kita orang Jakarta Timur ya, sudah keluar dari Jakarta Timur sebelum imsak. Ya. Jadi yang wajib itu kita keluarnya itu harus sebelum imsak. Mama Del dong ya? Masih bingung Mama Masih bingung? Bingung. Gini Mama Del. Ya, Nanyanya nih, saya pulang kampung. Oke, ya. Sebelum berangkat sebelum imsak. Kasih mic-nya, Bun. Kasih Ini mic. kan tadi Om kan ngejelasinnya wajib nggak puasa ya? Bukan wajib nggak puasa, boleh mengambil keringanan. Oh boleh ngambil kalian dispensasi sampai waktunya. Jadi gini. Benar ya, Bun. Orang yang boleh mengambil dispensasi nanti tidak berpuasa itu kalau kita berangkat misalnya kita mau ke kampung nih. Syarat pertamanya kita berangkat keluar dari Jakarta Timur itu harus sebelum imsak. Harus sebelum imsak pertama. Nah kalau nanti misalnya di jalan Mama Adel muntah-muntah atau kenapa sakit, itu boleh tidak berpuasa kalau syaratnya dipenuhi tadi. Kita keluar Jakarta Timur itu sebelum imsak tadi. Kalau misalnya keluarnya setelah subuh, berarti kita tidak boleh mengambil dispensasi tadi karena tidak memenuhi syarat itu. Jadi bukan wajib nggak puasa, bukan, tapi boleh mengambil dispensasi. Oke, Mama Del. Oke ya. Mama Riza mau nanya, Mama Riza. Oke, silakan Mama Riza. Ya, Kalau misalnya pas puasa, Biar dengar pakai ini. ya biar kedengeran. Itu ada orang lain yang dengerin kita tahu. misalnya pas puasa Om, Heeh. nah pas asar itu kita belum ketahuan kalau haid. Heeh. Nah pas kita taunya pas buka maghrib, Heeh. itu batal apa? Kita nggak Iya, tahu iya, iya, keluarnya iya, iya. kapan ya. Kadang kan suka begitu ya. Kadang ada. Saking asiknya masak atau ngapain gitu. Iya, iya, iya. Tapi yang pasti kalau kasusnya begitu, yang pasti sebelum maghrib udah keluar berarti. Nggak tahu. Nggak tahu Pas ya. asar itu belum ada. Kita ngeplek kali ya. Asar itu belum ada. Kita bisa asar belum ketahuan. Oh kalau begitu biasanya gini ya, bisa dilihat dari warna darahnya. Kalau darah yang udah lama netes di celana, itu kan warnanya akan berbeda, agak kering. Tapi kalau misalnya baru, pasti warnanya itu masih basah. Jadi itu bisa diperkirakan misalnya pas maghrib darah itu masih basah. Berarti mungkin yang deket-deket maghribnya itu kita keluar. Tapi kalau misalnya posisinya darahnya udah agak kering, dipastikan jauh sebelum maghrib kita udah haid. Kalau darah kan bisa kelihatan soalnya kalau misalnya nempel di celana. Ya itu maksudnya untuk ketidaktahuannya sebenarnya bisa dicek lewat warna darahnya itu. Kalau awal-awal itu kan ngeplek. Ya. Iya, ada coklat-coklat gitu. Iya. Tidak boleh. Oke. Udah ya, udah paham saya. Gini. Nih.
Nah, jelas. Ya, salah satu yang nggak kena tuntutan hukum itu adalah satu Hal yang orang tidak tahu. tidur. Terus orang bodoh yang dimaklumi. Orang bodoh yang dimaklumi misalnya dia besar di lingkungan jauh dari orang pinter. Jadi misalnya jauh dari kita misalnya di Gunung Kidul misalnya. Belum ada orang Jauh orang dari orang sholat, orang belajar. apa itu. Nah, itu nggak tahu yang orang bodoh yang dimaklumi. Nah, kalau kita ini kalau kita sampai bodoh nggak dimaklumi itu. Jadi gini Mama Riza. Karena nggak tahu, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan penelitian itu ya. Tapi kalau memang nggak tahu sama sekali, itu nanti kita masuk ke kaidah begini. Al yakin la yuzalu bisa. Sesuatu yang pasti itu tidak bisa dihilangkan keraguan-keraguan dengan keraguan-keraguan. Misalnya contohnya begini. Yakin kita wudhu. Tadi benar-benar wudhu. Ya kan? Wudhu. Berarti kita punya wudhu kan? Terus kita tahu-tahu gini, wah tadi udah batal apa belum ya? Iya, suka kadang Udah begitu. kentut apa belum ya? Belum. Tapi kalau begini, ragu-ragunya tadi sudah wudhu apa belum ya? Belum wudhu dia. Berarti harus wudhu. Tapi kalau kita yakin tadi itu wudhu saya. Tapi udah batal. Masalahnya adalah tadi batal apa? Nah, berarti tidak batal. Karena tidak batalnya nggak jelas. Sementara wudhunya jelas. Begitu juga tadi. Misalnya asar belum kan? Berarti asalnya belum. Yang yakin kan belum itu. Iya apa enggak? Iya. Ya, berarti belum. Kecuali begini, Mama Riza punya penelitian, ini kayaknya baru setengah jam. Sementara baru setengah jam misalnya. Sementara itu jam 9. Udah aman itu. Kalau tahu-tahu dur maghrib terus makan terus ini. Terus bisa disimpulkan gitu. Kalau bisa disimpulkan sebaiknya ngambil kesimpulan. Tapi kalau nggak bisa disimpulkan kita pakai tadi aja. Itu seperti begini Mama Riza. Misalnya kayaknya ini belum imsak. Terus kita makan. Imsak apa belum ya? Belum. Begitu juga ketemu maghrib. Maghrib apa belum ya? Belum. Jangan buka dulu. Ntar yakin maghrib baru buka. Karena dilihat asalnya tadi. Nah, jadi kaidahnya itu al yakin la yuzalu bisa. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa hilang karena sesuatu yang tidak yakin, yang ragu-ragu. Yang meragukan itu nggak bisa menghilangkan yang walaupun misalnya kentut beneran, tapi nggak ada yang ngasih tahu loh ya. Nggak ada yang ngasih tahu. Kecuali kasusnya begini. Bunda punya wudhu. Terus mau asar misalnya. Mau maghrib. Udah batal apa belum ya? Belum berarti. Kecuali Mbak Nona Mama Iren tahu tahu saya. Bun, tadi kan duduk sebelah saya. Kentut tadi duduk. Nah, udah batal berarti. Batal. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu, tetap yang menang tadi, kaidah tadi yang menang. Belum batal. Jadi sesuatu yang sudah pasti tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yang ragu-ragu nggak bisa menangkan yang yakin. Jadi kalau pura-pura nggak tahu ya lain ya. Ini tadi udah berasa merembes sengaja nggak dilihat misalnya. Oh belum maghrib. Nanti kodok ya lain itu lain. Tapi kalau benar-benar nggak tahu ya tadi pakai tadi. Ngakalin. Tapi kalau punya penelitian terus bisa mengambil keputusan. Ini baru setengah jam orang masih basah. Dia jam 9 berarti aman tadi. Tapi kalau baru buka, baru makan, minum terus dilihat tuh masih basah. Nah, kemungkinan sebelum gitu sama ya. halnya kayak rokaat sholat. Halo, wih, bangun anak ya. Sini duduk. Sini. Tadi bangun pagi jadi tidur dia. Sini. Ada yang lain? Iya, sama halnya kayak rokaat sholat berarti. Ya, Kayak sama misalnya juga rokaat sholat 2 ya. atau 3. Kan suka begitu bukan? Aduh, ini 3 apa 2, yang pasti 2. Tapi itu pendapat yang paling
pertama, tapi pendapat kedua enggak. 2, 3, 2, 3. Ada yang gitu. Tapi untuk kita ngambil yang 2. Ini 4 apa 3 ya? Karena Berarti kalau 3. 2 atau 3, 2 pasti udah Tapi dilewati. pendapat kedua diambil yang 3 apa 4. Udah nongol 4 berarti 4 gitu. Ya udah terserah mau ngikutin yang mana itu. Tapi kalau kita umumnya yang saya ambil yang kecil sedikit, yang aja. lebih sedikit. Yang pasti yang 2, 3. 2 udah pasti. Kalau 3-nya belum tentu. Itu sama kayak itu. Apa tadi? Al yakin la yuzalu bisa. Sesuatu yang sudah pasti tidak bisa hilang dengan keraguan-keraguan. Itu kaidah fikihnya begitu. Mungkin ada yang lain? Iya. Kecuali punya penelitian, lain itu. Lain kalau bisa diteliti terus bisa ngambil kesimpulan kok. Ngambil yang ya jangan ya. Apalagi tadi udah tahu agak meremes sengaja nggak dilihat, kita nungguin maghrib, lain itu lain. Udah tahu nggak dilihat, padahal ada potensi, wah jangan-jangan udah nih, nah itu lain ya. Kalau nggak tahu sama sekali, udah Biar itu gratis. selamat puasanya. Mungkin ada lagi, Mam Maulan silakan. Ini mungkin ada yang diem-diem dengerin kita, nggak apa-apa, malahan bagus. Iya, katanya ada di luar ikutan ngaji di dalam rumah. Loh, makanya orang belajar itu melebihi dari orang wiridan apa aja itu. Jadi ibaratnya kita yang belajar itu seperti mendirikan perusahaan, sementara yang orang ibadah itu untuk dia sendiri, seperti orang kerja dapat uang gitu. Oke? Mbak Sri mungkin mau nanya. Kalau nggak ada kita cukupin dulu ya. Faslun alladzi ya silakan. Ada lagi. Kalau mau nanya tentang sholat, Oh ya boleh, masa Pakai nggak ini, boleh pakai ya ini, biar silakan. orang kedengeran pertanyaannya. Jangan kayak Riza. Kalau suruh pakai mic lupa. Nah ya, ya. Bang Adit sholat itu kan imam sama makmum. Ya. Itu kalau misalnya imamnya di sini, makmum di sini, itu boleh nggak? Harus di sini belakangnya gitu. Oh Satu iya. langkah, kan, Bu. Satu jengkal jarak sisi. Gitu ya. Mata kaki sama ini udah boleh kan? Ya. Jadi langsung rumusnya aja. Ya. Yang jadi ukuran itu tumit. Ini. Tumit imam tidak boleh ini misalnya tumit. Tidak boleh Ini sejajar dengan tumit. ini misalnya imamnya kecil. Ya, makmumnya gede banget. Terus dia segini kan? Yang penting ini tumitnya. Walaupun misalnya karena ini kakinya gede banget misalnya. Nih misalnya. Sehingga ujung jarinya lebih depanan makmum. Ini nggak masalah. Ada nggak kira-kira gitu? Kakinya lebih panjang. Jadi yang jadi ukuran adalah tumit. Ini mau di sebelah sono kayak mau sebelah sono kayak mau sebelah mana, nggak masalah. Yang penting tadi tumit. Nggak boleh tumitnya begini. Kalau tumitnya begini, walaupun misalnya kita balik, ini makmum, ini imam, ini makmum, ini tumit ya. Walaupun ujung kakinya panjangan lebih majuan imam, tapi kalau tumitnya begini nggak boleh. Ya, jadi rumusnya tumit. Nih tumitnya. Ya, Tumit pokoknya harus mundur imam, sedikit. Tumit imam Ya. lebih di depan dari tumit makmum. Ya, betul. Patokannya tumit. Ya, pokoknya Jadi patokannya tumit. nggak usah terlalu jauh, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu jauh, nggak apa-apa. Yang penting tumitnya imam lebih di depan dibandingkan tumitnya makmum. Itu paling deket jaraknya. Sejengkal, sebatas itu. Jadi tumit Yes, imam pokoknya lebih di ada depan jaraknya dari lah tumit berapa kayak makmum. gitu. Yang Nggak penting usah itu. yang terlalu jauh banget. Jadi sampai digambarkan itu walaupun ujung jarinya nanti lebih majuan makmum misalnya, nggak apa-apa. Yang penting tumitnya dia di belakangnya. Ukurannya bukan jari depannya, tumitnya. Jadi tumitnya, ya. Kadang kan Iya, karena benar itu. kaki imamnya kecil, terus kaki makmumnya panjang, walaupun tumitnya di belakang apa? Di belakang imam tumitnya, tapi kan kadang jarinya kan Panjang ke misalnya, depan ada orang makmumnya begitu. misalnya makmumnya orang bule, terus imamnya orang Indonesia, pasti kan ukuran kakinya lebih gede orang bule.
patokannya bukan jari yang paling depan, tapi tumitnya. Tumit imam harus lebih di depan dibandingkan tumit makmum. Itu. Ya. Ya, oke, Mama Maria. Udah cukup? Oke, nanti kita sambung lagi. Faslun alladzi la yakthuru mimma yasilu ilal jawfi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pengajian kali ini sudah selesai dan pertanyaan-pertanyaan pun udah mulai banyak. Mudah-mudahan kedepannya lebih mahasiswa banyak bener lagi ini, yang berani untuk Iya. bertanya, karena agar lebih meyakinkan kalau kita ini mahasiswi cantik dan soleha. Mungkin itu saja di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita udah masuk bulan puasa. Jadi nanti di pertemuan berikutnya di hari Minggu di bulan Ramadan dan jam Balik. 10 pagi. Oh, kan ada itu. Jadi nggak malam lagi, pagi di jam 10 setiap hari Minggu. Itu khusus untuk pengajian ibu-ibu. Berarti minggu besok kita mulainya. Iya. Ya. Pagi Bu. Berapa pun? Jam 10. Nah, Jam tutup 10. dulu ngobrolnya. Tesemetin. Udah tutup Wallahul dulu. muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.